Assalamualaikum Sobat Rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal kembali membahas sebuah film dan membahas konten alur cerita. Ya, tentunya ini adalah film bencana. Kalian harus tahu dulu, setiap film bencana pasti sudah banyak banget mengambil tema-tema tsunami, gempa, dan lain-lain sebagainya. Dan kali ini perspektif yang diambil dari film ini adalah film yang bertema bencana tsunami. Namun uniknya di film ini bakal terjadi di tengah laut. Untuk bagaimana mengetahui cerita selanjutnya, kalian simak aja video ini sampai habis. Atau kalau kalian pengen nonton filmnya secara langsung, bisa aja nonton. Nama filmnya adalah Survive tahun 2024. Jadi ini film baru banget, baru tayang tahun ini. Beberapa dari kalian mungkin pengen nonton dulu filmnya, silahkan tonton dulu. Atau memang kesini cuma untuk nonton dari alur ceritanya aja. Jangan lupa siapkan posisi nonton yang nyaman biar kalian enjoy nonton video ini. Suatu hari, keluarga ahli kelautan yang bernama Tom, istrinya Julia, dan dua anak, satu lelaki dan satu perempuan, Casey dan juga Ben, berangkat dalam perjalanan kapal pesiar di Laut Karibia. Sementara Tom dan Ben sedang sibuk memancing di hari yang cerah tersebut, dan Casey yang asik dengan gadgetnya mendengarkan musik. Di sini Julia tiba-tiba pergi untuk berenang di hari itu, dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang membuatnya gelisah yang ia rasakan di sekeliling laut di daerah tersebut. Tapi ternyata laut tetap tenang seperti biasanya. Namun dia merasakan rasa takut yang berbeda pada saat yang sama, seperti ada yang bergerak besar di bawahnya berputar-putar. Pada saat yang sama, instrumen di dalam kapal pesiar mereka bertindak aneh seperti kompas yang berputar-putar. Tetapi Tom dan anaknya tetap sibuk memancing, tidak mengetahui dan menyadari hal tersebut. Seperti tidak memperhatikan keadaan yang sedang terjadi, Julia merasa lebih buruk dan akhirnya mulai tenggelam ke arah bawah. Di sini Ben tetap tidak menyadari bahwa ibunya mulai tenggelam, sedangkan Tom tetap sedang sibuk mengurusi kail pancingnya. Dan akhirnya laut-laut air yang di situ tampak bergeser-geser dan menarik si Julia lebih jauh dari kapal pesiar. Ketika situasi menjadi kritis, di sini akhirnya Tom dan Ben sadar bahwa Julia sedang berada dalam bahaya, lalu bergegas untuk memacu kapal pesiar menuju arah Julia. Sesampai di sana, Tom langsung bergegas untuk menyeburkan dirinya ke dalam air, menyelam dan membantu si Julia. Seraya anak mereka yang menarik mereka ke atas kapal agar mereka selamat. Sesampainya di atas kapal, Tom marah kepada Julia karena tidak memberitahu ketika dia berenang. Harus memberitahu agar semua terkendali. Saat masuk ke dalam air itu adalah hal yang berbahaya. Julia minta maaf atas kejadian yang segera terlupakan ini. Lalu selain itu, keluarga punya alasan untuk merayakan hal tersebut, di mana mereka sekarang akhirnya bisa menjalankan cita-cita mereka selama ini di ulang tahun ke-13 putranya yang bernama Ben. Tom yang menyalakan lilin di kue tersebut akan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan acara ulang tahun dan mengucapkan selamat kepada Ben serta memberikan berbagai hadiah, di mana Casey mengambil foto supaya keluarga mereka punya foto kenang-kenangan. Pada saat itu pacar Casey menelponnya, lalu Casey bergegas untuk mengambil telepon tersebut untuk melakukan video call. Dan si pacarnya bertanya apakah dia berenang pada saat itu, dan tiba-tiba di background layar si pacarnya Casey melihat ada badai yang sedang terjadi di kota tempat pacarnya itu. Tapi di sini pacarnya meyakinkan Casey bahwa dia aman-aman saja. Koneksi tiba-tiba terputus lalu video call-nya terhenti, dan di sini Casey memberitahu orang tuanya tentang badai yang terjadi di daratan, sedangkan mereka sedang berada di tengah laut. Tapi kemudian di sini keluarga merasakan hal guncangan yang terjadi di bawah geladak kapal dan melihat bangkai paus yang sangat besar. Ternyata itu adalah paus-paus yang sedang berada di sekitar geladak kapal mereka, yang membuat Tom akhirnya mengatakan kepada keluarganya bahwa itu biasa terjadi. Paus-paus datang ke permukaan laut mendorong kapal pesiar mereka, itu adalah pertanda dari sebuah sesuatu yang bakal terjadi. Tom menyelam ke dalam air untuk mengetahui apa yang terjadi di bawah geladak kapal mereka. Namun ketika ia kembali ternyata ia terluka karena ada sesuatu yang terjadi di bawah sana. Luka yang Tom alami itu adalah karena dia sendiri terkena oleh baling-baling kapal pesiar mereka. Lalu sampainya di atas kapal, Julia menjahit luka Tom tersebut karena kalau nggak dijahit bisa infeksi. Dia menjelaskan bahwa poros kapal pesiar itu tampak bengkok, yang membuat mereka kemungkinan harus kembali ke daratan supaya nggak bakal mengalami kerusakan di tengah laut. Sekarang mereka tidak mungkin bisa berlayar terlalu jauh, jadi harus memikirkan cara yang tepat gimana biar selamat. Kemudian Casey mencoba membangun kembali komunikasi dengan mencari sinyal di atas geladak kapal.
Radio juga tidak memberikan sinyal apapun, jadi radio tidak ada sinyal, HP juga tidak ada sinyal. Tom mulai menghitung persediaan makanan mereka untuk memastikan apakah mereka bisa selamat, dan ternyata hanya bisa bertahan dalam waktu 4 hari ke depan. Tidak lagi, tapi mereka berada di jalur pengiriman. Jadi pasti ada yang menemukannya. Jadi mereka tuh berusaha sebisa mungkin untuk tidak panik. Namun suara-suara yang tidak menyenangkan datang dari arah luar. Dan ketika keluarga melangkah ke luar dek untuk melihat apa yang sedang terjadi, ternyata mereka melihat benda bercahaya jatuh dari langit. Ya, terlihat seperti meteor yang sedang jatuh mendekati arah mereka. Ketika meteor tersebut semakin mendekat ke arah dek kapal, Tom mengambil risiko untuk menjalankan kapal mereka agar menjauh dari area ledakan, supaya tidak terkena oleh meteor jatuh tersebut. Ketika meteor tersebut jatuh, mesin mereka tiba-tiba langsung rusak, berasap, dan membuat mereka jadi bingung gimana kalau sampai kapalnya rusak. Sehingga keluarga dapat melihat ke arah luar, ternyata yang jatuh itu adalah sebuah satelit buatan bumi. Jadi satelit yang jatuh dari angkasa, bukan meteor. Angin kencang mulai bertiup di daerah tersebut. Dan instrumen menjadi kacau. Di sini instrumennya itu adalah kompas di kapal tersebut. Mereka yang ketakutan berusaha untuk bersembunyi di kapal pesiar sedang diombang-ambing oleh ombak yang sangat besar. Dan mereka mengenakan jaket pelampung dan bersiap untuk menghadapi hal terburuk bila mana kapal bakal terbalik. Ketika suara dering aneh terdengar dari arah luar, menyebabkan mimisan dan mual mereka berempat. Tom yang mencoba memberikan sinyal minta tolong dengan pistol suar ke arah luar kapal menyadari bahwa itu semua adalah hal yang sia-sia. Keluarga itu nyaris tidak bisa bertahan hidup pada malam itu. Namun di pagi harinya memang mereka merasakan bahwa akhirnya mereka menemukan diri mereka masih hidup. Walaupun mereka melihat ada lubang menganga di sisi kapal pesiar. Namun kaget ketika lubang itu sudah ada, kenapa kapal pesiar masih bisa mengapung di atas air. Tidak jelas mengapa hal tersebut terjadi. Akhirnya mereka melihat ke arah luar dan membeku secara ajaib, maksudnya nge-freeze di orang ketika melihat keadaan yang terjadi di luar kapal, di mana air laut semuanya sudah hilang, entah hilang kemana. Dan perahu mereka ternyata berada di sebuah tonjolan batu yang membuat seolah-olah seperti masih mengapung, di mana lautan dulu berada beberapa waktu kemudian tiba-tiba hilang lenyap begitu saja secara misterius. Tom mencoba meyakinkan keluarganya untuk tidak panik, mengatakan bahwa tidak semua orang bisa binasa secepat itu. Jadi bisa bilang si Tom ini adalah orang kepala keluarga yang meyakinkan keluarganya agar tidak panik dan tidak berburuk sangka atas apa yang sudah terjadi. Jadi mereka sedang menggunakan kompas di sini, namun kompasnya tidak kerja secara baik. Jadi mereka tuh bingung harus ngapain sekarang. Seperti ada hal yang aneh pernah terjadi di bumi dan sekarang kejadian hal tersebut. Tapi ternyata itu sudah lama sekali bahwa laut telah surut dan mereka harus mencari jalan keluar dari padang pasir gurun yang tadinya laut ini, dan kemungkinan besar manusia di daerah daratan telah musnah. Itu pendapat dari Tom. Casey tidak tahan dengan kenyataan ini dan berlari ke kabin karena memang dia memiliki kelainan psikologi gitulah. Di sini Julia pergi untuk menginvestigasi persediaan yang tersisa untuk mengecek persediaan serta meyakinkan si Casey untuk tidak panik. Melepaskan sekumpulan balon warna-warni ke langit, itulah yang dilakukan Ben, supaya ada orang yang menolong mereka melihat balon tersebut, berharap para korban akan datang menolong mereka juga. Sementara itu Tom menyalakan radio untuk mencari bala bantuan, mengirimkan sinyal marah bahaya ke SOS kemanapun gelombang sinyal sampai. Tanpa diduga, dia mendengar sebuah jawaban dari seseorang yang menamai dirinya Nato, sang kapten kapal selam kecil. Mereka berada di dalam air saat bencana itu terjadi. Si Nato mengatakan bahwa dia ada di dalam kapal selam dan itulah mengapa mereka bertahan hidup. Dan di sini ternyata si Tom gak sendiri. Maksudnya si Nato ya. Namun semua sistem komunikasi telah gagal kecuali radio yang mereka gunakan sekarang, dan mengharapkan bantuan adalah hal yang sia-sia. Menurut perhitungannya, laut akan kembali dalam waktu sekitar 1 minggu dari sekarang. Itu adalah sesuatu yang dia ketahui karena dia punya alat-alat untuk mendeteksi hal tersebut. Nato menyarankan mereka untuk mencari tempat yang lebih tinggi dan tetaplah di sana sampai hal-hal membaik. Julia memerintahkan anak-anak untuk mengemasi barang-barang mereka karena lokasi di sini sudah tidak aman lagi. Sedangkan Tom bertanya kepada sang kapten Nato apakah mereka bisa membawa anak-anak mereka untuk mendatangi kapal selam tersebut. Nato yang menjelaskan bahwa kapal selam itu sangat kecil, namun di sini rekan kerjanya sudah meninggal, sedangkan dia di sini hanya sendiri. Kemungkinan cuma bisa masukin 1 orang ke dalam kapal selam tersebut. Karena memang ruangan di kapal selam tersebut tidaklah cukup untuk orang banyak, sempit banget. Setelah beberapa diskusi yang mereka lakukan, Tom meyakinkan sekarang untuk membawa kedua anak itu apapun yang terjadi.
dan dia memberikan koordinatnya supaya bisa dideteksi sama si NATO tadi. Tom yang memetakan jalur di peta laut tersebut langsung menyiapkan perjalanan supaya mereka bisa menuju lokasi tersebut dan meyakinkan kepada sang keluarga untuk tidak panik. Di pagi berikutnya, keluarga itu hampir siap untuk memulai perjalanan mereka. Tom yang melangkah keluar dek di pagi hari tersebut melihat tiba-tiba seseorang pria dengan seekor anjing mendekat. Dia berjalan ke arahnya dan menyapanya. Tetapi melihat bahwa pria itu sebenarnya sedang terluka di bagian tangan. Dia menawarkan air ke pengelana itu jika bila dia haus. Ketika pria itu meminum air tersebut dan kemudian tiba-tiba meninju wajah Tom secara tiba-tiba. Yang Julia lihat dan bergegas untuk mendekati suaminya yang dilukai tersebut, dan tiba-tiba sang musafir tersebut menusuk suaminya si Julia sampai ke arah dada sehingga Tom tidak berdaya. Di sini Julia yang shock nggak bisa mendekati karena ada anjing gila yang menghalangi mereka berdua. Meskipun dia sendiri membuat kengerian yang sangat membuat takut karena melihat suami sendiri ditusuk sampai mati. Menjadi bahwa suami tidak bisa diselamatkan, di sini Julia berlari ke kapal pesiar untuk memperingatkan anak-anaknya bahwa ada musafir psikopat gila yang sudah membunuh ayah mereka. Julia naik ke dek dan anak-anak yang mengetahui bahwa ada bahaya yang mengejar ibunya langsung menutup semua pintu dek. Dan mereka mulai mengamankan dan membuat barikade agar tidak bisa ditembus oleh psikopat gila tersebut. Setelah Julia menyembunyikan Casey dan Ben di sebuah loker di kapal pesiar tersebut, Julia langsung mempersiapkan hal-hal seperti mencari pistol suar agar dipegang oleh sang anak perempuannya. Memerintahkan mereka untuk tidak menembak, hanya sebagian pilihan terakhir kalau mereka memang sangat kepepet untuk menembakkan pistol suar tersebut. Pembunuh mencoba mendobrak pintu kapal pesiar dan akhirnya berhasil ketika Julia bersembunyi di kamar mandi di kapal pesiar tersebut. Seraya menambah lukanya, orang gila tersebut memasuki kapal pesiar tersebut dengan menyusuri daerah dapur. Karena dia adalah orang yang sangat musafir atau yang berjalan jauh, mungkin sangat lapar banget sehingga dia langsung mengambil makanan kaleng. Jadi mencari si Julia sambil memakan makanan kaleng tersebut. Jelas banget dia adalah orang yang lapar. Ketika pria gila ini mulai mencari keberadaan Julia, sementara Julia mempersenjatai dirinya dengan pisau dapur. Dia memasuki kabin, tapi Julia udah melompat ke area laut, berusaha untuk kabur karena orang gila itu mungkin tidak segan-segan untuk menyerang Julia bila ia mendapati Julia sedang terpojok di daerah dapur. Pembunuh tersebut mengintip melalui lubang tapi tidak melihat keberadaan Julia. Namun anjing itu ternyata mengetahui keberadaan Julia dan memergokinya, menyerang Julia secara membabi buta, membuat Julia akhirnya membunuh anjing tersebut. Mendengar anjing tersebut berteriak, pria gila itu mendengar suaranya dan keluar untuk mengecek. Ternyata itu sudah jadi mayat anjing yang ditusuk oleh Julia tadi. Sementara Julia naik kembali ke kapal pesiar di daerah sisi lain kapal, melalui lubang dan mengintip ke daerah sisi yang berlawanan sehingga Julia berusaha masuk ke dalam lagi. Dia jatuh langsung ke tangan si pembunuh tersebut. Jelas banget di sini si pembunuh adalah seorang lelaki yang gila, sedangkan Julia hanyalah seorang ibu rumah tangga. Jelas di sini pertarungan dimenangkan oleh si orang gila tersebut yang berusaha mencengkram leher dan tenggorokan si Julia yang sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari sergapan tersebut. Sementara Casey menyaksikan ibunya sedang dalam keadaan yang kritis, menyadari bahwa itu adalah pilihan terakhir yang dimaksud ibunya. Disinilah Casey mencoba peruntungan, membuat dia membuka loker dan menembak si pria itu menggunakan pistol suar, sehingga itu membuat pria tersebut terpental. Tapi ternyata pistol suar tersebut membuat kapal pesiar mereka terbakar karena percikan api tersebut menyambar daerah yang mudah terbakar. Julia memerintahkan anak-anaknya untuk segera pergi dari kapal pesiar, sementara dia menyelinap ke daerah dapur untuk menyerang kembali si pembunuh tersebut. Si pembunuh yang mencoba menyerang Julia lagi, ternyata Julia menendangnya, mengambil tas yang sudah dikemas dan melompat ke arah laut untuk menyusul kedua anaknya, di mana Ben menemukan mayat ayahnya yang sedang tergeletak kaku di atas gurun. Casey berlari juga ke mayat tersebut dan terisak-isak karena Julia mencium mendiam suaminya dan juga ikut meratapi atas kematian sang suami yang mendadak tersebut. Tetapi melihat si pembunuh melompat dari kapal pesiar yang terbakar, membuat dia mengajak anak-anaknya pergi dari daerah tersebut. Perahu itu meledak di belakang mereka. Keluarga itu berlari untuk melintasi gurun yang berbatu dan segera berlindung di ngarai yang berbatu tersebut, menghindari kejaran sang pembunuh, di mana aliran sungai mengalir. Namun ternyata air itu bukanlah air yang bisa diminum, melainkan air asin. Casey berbagi sedikit air dengan saudaranya, di mana di sini si Ben meratapi kematian ayahnya, mengatakan bahwa dialah yang bersalah karena membuat balon tersebut terbang ke angkasa, membuat sang pembunuh akhirnya mengetahui keberadaan mereka. Di sini sang ibu juga mengiyakan bahwa itu adalah perbuatan yang salah, namun tidak membuat Ben harus menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ayahnya.
menjelaskan bahwa Ben sebenarnya tidak bermaksud jahat karena dia tidak tahu apa dampak dari perbuatannya tersebut dan menyuruh anak-anak untuk berkumpul kembali dan siap untuk melanjutkan perjalanan karena mereka sedang dikejar oleh pembunuh tersebut yang ternyata masih mengejar mereka di arah belakang. Jadi ngekor ya si pembunuh gila ini. Keluarga bergegas maju. Pada malam itu atau sore, Ben menemukan bangkai hiu martil. Mencoba apakah dagingnya bisa untuk dimakan. Namun dia melihat bahwa pembantai sang suami masih mengejar mereka. Dan disinilah Julia memerintahkan kedua anaknya untuk kembali berlari. Mereka segera menemukan sebuah ladang yang dulunya pernah banjir. Namun sekarang sama-sama kosong jadi gurun. Dan mereka langsung lari ke area tersebut untuk mendekati area yang lebih jauh. Meskipun ada ancaman kontaminasi, mengetahui pembunuhnya masih mengejar mereka. Keluarga berjalan di sepanjang bekas dasar laut. Di mana di situ banyak banget tumpukan plastik dan sampah yang terbuat dari plastik yang sering dibuang oleh orang-orang ke laut. Julia memperhatikan bahwa Ben mengalami dehidrasi parah, membuat dia harus segera minum air. Disinilah persediaan air terakhir diminum oleh si Ben. Casey mengalami gangguan mental, di sini mengalami shock yang sangat parah, membuat dia merasa tidak ada kesempatan untuk hidup. Julie yang marah memerintahkan supaya Casey jangan cengeng dan terus aja berjalan mencari jalan keluar dari daerah tersebut. Akhirnya mereka menemukan bangkai pesawat yang membuat mereka akhirnya mencari cara untuk bisa selamat di daerah tersebut dengan menggunakan bangkai pesawat tersebut untuk bermalam. Julie memeriksa foto terakhir dia bersama keluarga, menceritakan kisah pertemuan pertamanya dengan sang suami atau Tom yang terjadi di rumah sakitnya, di mana Tom dibawa dengan penyakit dekompresi. Setelah penyelaman yang gagal, anak-anaknya menangis, mengingat ayah mereka, dan mengucapkan selamat tinggal terakhir padanya. Pada malam hari, Casey terbangun karena suara bising di daerah luar, dan melangkah keluar untuk duduk di dekat pesawat. Dari kegelapan, si pembunuh mendekati Casey, tidak menyadari bahwa gadis itu bertindak sebagai umpan oleh sang ibu. Sang ibu yang sudah siap di belakang menusuk sang pembunuh tersebut secara brutal dengan tiada ampun, tiada terasa tega karena dia sudah kehilangan sang suami yang sangat dicintainya. Saat fajar, keluarga bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka hanya untuk mengetahui bahwa tubuh pembunuhnya telah dipulung oleh sesuatu yang sangat misterius, tanda bahwa ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada manusia bersembunyi di padang pasir. Mereka terus bergerak. Julia memeriksa peta ketika Ben tiba-tiba bergegas ke area depan. Ibunya berteriak agar si Ben berhenti. Namun si bocah tersebut terus berlari menuju genangan air asin dan berhasil minum beberapa teguk. Namun itu adalah air asin yang berbahaya bagi tubuh. Julia menyeret pergi anak lelaki itu agar dia tidak sakit karena minum air asin. Tak lama kemudian mereka menemukan beberapa kursi plastik dan membangun tempat berlindung sementara dari terik matahari agar mereka tidak terkena sengatan terik matahari. Beristirahat di sana ketika malam tiba dan Julia mendengar suara aneh-aneh di luar, membuat dia keluar untuk memeriksa hal tersebut dan memaksanya membangunkan anak-anak karena ada hal aneh yang muncul dari arah luar. Menyadari bahaya baru, mereka mulai berlari untuk mencari tempat yang lebih aman. Segera mereka melihat sebuah kapal besar dari kejauhan, dikelilingi oleh kontainer yang jatuh. Ternyata itu adalah kapal pembawa kontainer atau logistik. Julia memanggil mereka, tapi mereka tidak mendengarkan. Di situ ada dua orang survivor yang sedang berada di daerah tersebut. Melihat ribuan kepiting raksasa berlari ke dalam wadah. Jadi di sini si Julia, Casey, dan juga Ben dikejar oleh kepiting raksasa yang jumlahnya banyak banget. Ketika mereka datang ke situ, dua survivor tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam kontainer, sehingga Julia dan dua anaknya harus naik ke atas kontainer untuk menyelamatkan diri dari serangan para kepiting itu. Sementara kepiting memasuki daerah celah yang ada di kontainer tersebut dan membunuh siapapun orang yang ada di dalam. Ini adalah karma instan yang dialami para survivor karena tidak mengizinkan keluarga tersebut untuk masuk ke dalam kontainer. Jadi mereka mati di dalam kontainer secara brutal. Keesokan paginya, si Julia yang pingsan bangun mengetahui anak-anaknya sudah tidak ada di daerah tersebut. Julia yang ketakutan berteriak memanggil nama anak-anaknya dan mereka mengetahui bahwa anak-anaknya turun untuk mencari makanan dan mencari senjata. Di sini Julia membakar lukanya dengan korek agar tidak infeksi. Sementara Ben memeriksa senjata yang ditemukan dan berusaha untuk mengisi senjata tersebut dengan peluru agar mereka siap jika ada ancaman datang. Mereka menemukan sedikit makanan dan air dari para survivor yang mati, korban dari dicabik-cabik oleh kepiting besar raksasa. Sementara Julia menemukan radio dan berusaha untuk menghubungi Nato, sang pemilik kapal selam, menjelaskan bahwa dia juga diserang oleh para kepiting tersebut di daerah laut dalam.
NATO dengan mesinnya dia mengatakan bahwa pengamatannya bahwa laut akan segera kembali atau air bah akan segera datang. Itulah sebabnya makhluk-makhluk berupa kepiting besar muncul dari arah yang tidak terduga. Julia memohon padanya untuk menyelamatkan anak-anaknya agar dibolehkan masuk ke dalam kapal selam tersebut. Namun dia tidak yakin mau harus pergi ke arah mana karena kehilangan peta yang harusnya dimiliki oleh sang suami. NATO yang tidak kehabisan akal, dia menembakkan sebuah suar ke arah langit. Ben melihat arahnya dan keluarga itu bergegas menuju ke arah suar tersebut. Segera mereka melihat kapal selam kuning dari arah kejauhan. Tapi ternyata untuk mencapai daerah tersebut ada sebuah daerah bilang sangat sulit untuk digapai, di mana mereka harus melewati berbagai macam celah yang dulunya adalah tempat yang sangat curam di dasar laut. Casey tidak suka membicarakan ibunya tentang menyelamatkan anak-anak seolah mereka itu masih bocil. Di sini ibunya yang gak mau mendengar keluhan dari anak gadisnya itu menolak untuk menjawab pernyataan dari anak gadisnya dan mendorong mereka untuk terus berjalan menuju daerah sempit tersebut. Yang bisa dibilang adalah sebuah ngarai, tempat yang sangat curam, yang terkontaminasi limbah beracun, namun tidak ada jalan lain selain melewati daerah tersebut. Pada suatu saat mereka terjebak dalam longsoran batu, membuat mereka harus sangat berjuang untuk bebas dari daerah tersebut. Membuat Julia terpisah dari anak-anaknya, memerintahkan mereka untuk melanjutkan perjalanan tanpa sang ibu. Ketika Casey sang gadis menolak perintah sang ibu, di sini Julia memohon agar si Casey menyelamatkan saudara lakinya dan terus melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Casey dan Ben berhasil keluar dari ngarai tersebut dan mencapai kapal selam. Tapi tidak ada siapa-siapa di dalam kapal selam. Ternyata Naoto ada di belakang kapal selam tersebut, tidak ada di dalamnya. Di sini Naoto mengatakan bahwa dia terluka parah sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan bersama mereka dan mengatakan ini adalah akhir dari hidupnya sehingga mereka harus pergi masuk ke dalam kapal selam tersebut karena sebentar lagi bakal ada air bah yang datang. Mendengar hal itu, Casey kembali demi ibunya dan kembali berniat untuk menyelamatkan sang ibu dari serangan para kepiting jahat yang sedang menahan para kepiting yang jumlahnya banyak banget. Di sini hampir habis peluru yang digunakan sang Julia untuk menembaki mereka menggunakan shotgun. Casey yang memanjat penghalang batu berusaha menggapai tangan sang ibu, akhirnya bisa menarik sang ibu keluar dari ngarai curam tersebut dan berhasil mencapai kapal selam. Tepat sesaat kepiting menyerbu Alto, di mana Alto di situ dicabik-cabik oleh kepiting raksasa tersebut, membuat dia mati dicakar oleh mereka. Sementara keluarga tersebut naik ke atas kapal selam tersebut melihat di mana ada gelombang laut yang sudah mencapai puncak di atas cakrawala. Jadi benar saja air laut yang hilang ternyata kembali ke tempatnya semula, di mana air mengangkat kapal selam tersebut sehingga membuat kapal tersebut terombang-ambing menyeret melewati bebatuan sehingga Julia menonton air yang sangat besar tersebut mengombang-ambing mereka. Beberapa saat sebelum Julia pingsan, dia menyadari bahwa itu adalah kelibatan-kelibatan dari kejadian-kejadian sebelumnya yang pernah ia alami. Sampai saat akhirnya dia pingsan, kilatan tersebut membuat dia akhirnya terbang bersama dua anaknya. Ternyata memang sini kapal selamnya sudah berhenti berguncang. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari kapal selam tersebut shock melihat daerah luar yang sangat jauh berbeda dari tempat mereka tadinya berada. Di mana ternyata mereka sudah berada di tengah sebuah kota yang sudah hancur. Menyadari bahwa ketika adegan di mana air laut hilang mendadak sekitar 1 minggu lamanya, itu ternyata air lautnya hilang menuju daratan, melibas semua daratan, kota ataupun daerah desa yang mereka lewati, sehingga ketika air laut kembali ke lautan, di mana daratan semua sudah hancur. Ini seperti film-film kiamat. Hanya saja mengambil sudut pandang mereka yang sedang berada di tengah laut ketika tsunami besar menghantam daratan, di mana daratan sedang lalu lantah karena tsunami tersebut sangat besar, saking besarnya membuat air laut kosong. Jadi itu dia dari ending film kiamat yang berjudul Survive tahun 2024.